Hai, welcome back. Ketemu lagi dengan saya Rio di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection. Saya mau menghadirkan satu pasang raket. Raket ini adalah versi pasangan ganda, ya. Dimana kalau tahu 88S dan D, ya kan, harganya cukup lumayan, ya, di middle range. Raket ini ada di entry level, teman-teman. Istilahnya seri murahnya dari 88S dan 88D. Apa itu? Nah, teman-teman, hari ini saya mau nge-review Astrock 38D, 38S. Ini memang mempunyai teknologi yang cukup segudang gitu kan, kemudian harganya cukup menarik, dan nanti teman-teman bisa lihat bonusnya juga wow gitu kan. Apa aja bonusnya? Jangan kemana-mana teman-teman, saksikan video ini sampai akhir, oke? Sebelum saya lanjut review, ya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection. Teman-teman yang sudah subscribe, sudah banyak komen gitu ya di channel kita. Teman-teman itu berarti tandanya teman-teman sayang sama kita. Teman-teman sudah support selalu sama kita untuk kita terus menyajikan informasi, review-review raket ataupun produk-produk badminton terbaru buat teman-teman semua di rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Oke, kita bisa langsung review ya. Kita kupas abis mengenai dua tipe yang saya punya hari ini. Astrock 38D Dominate dan Astrock 38S Skill. Raket ini banyak dipakai berpasangan teman-teman untuk ganda ya. Yang S itu lebih banyak bermain ke skill ya, cepat gitu. Kemudian yang Dominate itu lebih banyak mendominasi di lapangan dengan lob-lob panjang, cemesan dan segala macamnya teman-teman ya. Jadi kalau yang kontrolnya itu ada di Dominate ya, yang speednya itu ada di raket skillnya, seperti itu teman-teman. Kita cek langsung nih dua-duanya ya. End cap-nya memang konvensional dari Yonex ya teman-teman ya. Tak lain dan tak bukan, memang logo YY warna putih dengan background hijau. Dah itu aja teman-teman ya, nggak ada yang lain. Kemudian kita beralih ke grip. Nah, teman-teman bisa lihat gripnya ya. Gripnya ada stiker Sunrise. Berarti memang raket ini ditujukan untuk market Asia. Karena kita di Indonesia dalam range marketingnya Sunrise Asia, teman-teman ya. Materialnya sudah pasti ya, teman-teman. Grip ini adalah PU yang non-woven gitu. Kemudian dari grip kita ke cone. Nah, teman-teman, cone Yonex ya, seperti biasa. Bila itu memang untuk market Asia, ya apalagi untuk Indonesia ya kita bilangnya, itu akan ada logo PBSI di sini teman-teman. Logo PBSI-nya memang dengan dasar hijau dan kuning, terus ada logo shuttlecock dan gambar kadiran kapas, itu merupakan original logo PBSI. Tiap raket yang resmi masuk ke Indonesia melalui Sunrise pasti ada logo PBSI-nya. Kita bisa lihat ada spesifikasi di sini, ada 4U G5, jadi memang beratnya ada di range 81 sampai 85 gram. G5 itu kecil teman-teman, estimasinya itu sekitar 81 mm ya diameternya. Untuk tangan yang cukup besar kayak saya, tidak perlu lepas dari grip aslinya, jadi cukup di double aja ya. Saya sepertinya seperti biasanya seperti itu teman-teman. Kemudian ada hologram nih teman-teman, hologram untuk authentic produk dari Yonex. Teman-teman yang sudah pernah menyaksikan video kami di Fun Collection untuk cara pengecekan hologram authentic produk dari Yonex, pasti tahu caranya seperti apa, pasti tahu alatnya kayak apa, dan pasti tahu cara ngeceknya gimana. Itu di cone-nya ya, dua-duanya sama 4U G5 ya. Untuk yang D, warnanya ini adalah white, red, black. Kemudian sedangkan yang S itu warnanya adalah black, red, white. Nah, ini kebalikan aja teman-teman. Kemudian cone-nya segitiga simetris biasa ya teman-teman, tetapi sudah diberikan untuk penempatan jempol teman-teman, yang biasanya untuk Yonex memang segitiganya ini lebih panjang ya, agak teman-temannya agak panjang ya. Jadi cocok untuk tangan-tangan besar kayak saya nih, jadi pas untuk penempatan jempolnya. Nah, sekarang kita ke shaft. Nah, teman-teman di shaftnya ya, teman-teman bisa lihat ada tulisannya Astrock 38D ya dan 38S. Kalau ukuran frame, kalau dilihat ini framenya slim ya teman-teman. Nah, kita nggak akan bilang
pasti sebelum kita ukur, teman-teman. Nah, kita cek. Biasanya di bawah 7 itu slim. Ini 7.1 teman-teman, jadi cukup slim, nggak terlalu slim banget teman-teman ya. Sama teman-teman, yang D, yang S 7.1, yang D 7.2, jadi cukup slim, nggak, tapi bukan yang ultra slim ya. Biasanya kan ada yang Yonex itu ada yang super slim shaft gitu ya, tapi ini bukan, ini slim biasa. Kemudian di raketnya tertulis bahwa raket ini made in Taiwan. Nah, jadi nanti di akhir kita bisa lihat teman-teman berapa harganya dan cukup worth it ya, karena raket ini adalah made in Taiwan teman-teman, bukan made in China. Developed by Yonex Jepang. Jadi developnya segala macam by Yonex Jepang itu tidak mungkin digantikan, tetap ada di Yonex Jepang kuncinya. Kemudian adalah nanomesh neo ya, penggunaan bahan nanomeshnya ya kan untuk mendapatkan raket yang ringan kuat teman-teman ya. Jadi kalau dilihat raket ringan dan kuat dan tipe-tipe Astrox itu biasanya tipe shaftnya adalah middle ya teman-teman. Nah, ini middle tapi agak sedikit lebih keras ya. Biasanya kalau Astrox itu benar-benar middle, jadi antara stiff dan fleksibelnya itu dapat ya. Tapi kalau untuk yang ini kita bisa cek yang D ini lebih ke arah mid to stiff, jadi lebih maju lagi sedikit teman-teman ya, tapi tidak stiff banget. Ini juga sama, jadi ini ke arah mid to stiff teman-teman ya. Flexibility-nya itu kalau misalnya dari 0 sampai 10 biasanya Astrox itu ada di antara level 5 ya. Nah, ini ada di antara 7,5 teman-teman. Jadi mid to stiff. Kita lihat lagi ke dari shaft, sudah kita lihat ke T-joint ya teman-teman. Nah, T-joint-nya dua-duanya sudah menggunakan integrated built-in T-joint ya. Dari T-joint kita lihat grommetnya grommet biasa ya, baik yang di dekat T-joint juga grommetnya biasa teman-teman ya. Antara dua tipe ini ya, antara tipe D dan tipe S-nya ya, biasanya tipe S-nya itu akan lebih pendek. Nah, seperti ini teman-teman ya, akan lebih pendek daripada yang D, karena untuk melakukan pukulan-pukulan cepat, mendapatkan speed yang baik, memang raketnya ini akan lebih pendek, terfasilitasi untuk mendapatkan speed yang baik. Nah, lihat dari kunnya juga yang S akan lebih pendek teman-teman ya. Yang D akan lebih tinggi karena dia lebih mendominasi untuk permainan panjang, loop-loop dan cemesan-cemesan ini mengarah ke D. Dari lebar frame-nya sama ya teman-teman, bisa lihat lebar frame-nya sama. Jumlah grommetnya juga sama, itu adalah 76 grommet ya. Teknologi nih teman-teman. Yang pertama, RGS ya, Rotational Generator System. Jadi membagi rata dari ujung raket, dari ujung frame sampai ujung end cap itu membagi rata beban. Dia akan membagi rata beban berat tekanan raketnya ke seluruh raketnya gitu. Jadi akan mengurangi guncangan ya atau getaran mungkin pada saat teman-teman bermain di lapangan. Yang kedua, dua raket ini dua-duanya tetap isometrik ya. Seperti yang teman-teman tahu, isometrik itu atasnya ini akan lebih sedikit datar. Jadi sweet spot yang ada di sini itu akan lebih lebar. Jadi teman-teman akan lebih nyaman bermain ketika sweet spotnya lebar. Jadi tempat tampanannya ini lebih besar lah ngomongnya gitu teman-teman ya. Kemudian yang dipakai lagi adalah New Grommet Pattern System. Nah, teman-teman kalau lihat ya, grommetnya ini 76 grommet, di mana grommet di bagian ini teman-teman ya, yang biasanya ada double string masuk ya, itu kelihatan grommetnya sudah naik turun teman-teman ya. Jadi nggak satu garis lagi, tapi dia juga sudah naik turun ya, sudah ada patternnya. Jadi itu meminimalkan atau menghilangkan pada saat stringing ya, melakukan penyenaran itu senarnya tertimpa teman-teman, tertimpa seperti ini. Karena kalau grommetnya satu baris dia akan tertimpa seperti ini, tapi kalau misalnya new pattern grommet dia akan seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pasti teman-teman juga tahu kalau misalnya tidak tertimpa seperti ini, pada saat bermain senar itu tidak bergesekan seperti ini ya. Jadi dia seperti ini dan itu menjadi ya senarnya lebih awet seperti itu teman-teman.
sudah ada reinforce ya di atas bagian sini teman-teman. Ini dari antara pukul 3 dan pukul 9 itu sudah ada reinforce, jadi akan lebih memberikan stiffness yang baik buat teman-teman pada saat melakukan pukulan atau cemesan ya. Ujungnya akan lebih stiff, jadi yang bergerak itu bawahnya teman-teman. Ya, jadi ujungnya ini akan lebih stiff ya. Dia akan bergerak adalah bawahnya, seperti itu. Kemudian material grafit dari Yonex. Frame-nya ini setelah tadi ada reinforcement ya, teman-teman bisa lihat bahwa di bagian apa ya, bawah frame ya, kita bilangnya bawah frame, ini adalah box frame ya, dimana di atasnya sini adalah aero teman-teman. Jadi dua tipe frame dalam satu raket ya teman-teman, aero plus box frame gitu kan. Jadi memang boxnya ini akan lebih sedikit apa namanya, memberikan perkuatan. Aeronya ini menunjang untuk melakukan cemes, jadi lebih cepat, ngomongnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat sini ya. Nih, teman-teman, yang S ya, yang S yang skill. Ini. Yang skill yang hitam ya, teman-teman. Yang frame-nya putih. Ada tertulis 5 mm longer. Jadi kalau misalnya raket biasa adalah 665, berarti kalau yang skill adalah 670. Ya kan? Dan yang dominate ada tulisannya 10 mm longer. Berarti dalam arti kalau raket konvensional biasa adalah 665, ini adalah 675. Jadi memang secara spesifikasi mereka berbeda, tingginya 5 mm gitu. Jadi ya setengah senti ya teman-teman ya. Jadi itu perbedaan mendasar antara D dan S. Nah, jadi teman-teman, nah itu kita sudah review dari awal mengenai spesifikasi dan desainnya ya. Di Fun Collection kita nggak bakalan bilang beratnya sesuai atau enggak, segala macam swing weight-nya sesuai atau enggak, balance point-nya sesuai atau enggak, sebelum kita cek ke mesin kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana, yuk kita cek ke mesin kita. Waktunya kita timbang ya teman-teman ya. Sebetulnya untuk penimbangan ini harusnya gripnya dibuka biar lebih fair. Tapi memang ada beberapa yang melakukan penimbangan itu nggak dibuka. Nggak apa-apa. Itu semua tergantung dari teman-teman ya. Untuk menentukan berat segala macamnya memang sebetulnya grip tidak terlalu bermasalah ya. Berat juga tidak terlalu signifikan. Dan ini kita tetap menggunakan gripnya ini karena kita mau kasih lihat teman-teman bahwa memang raketnya ini adalah baru ya teman-teman ya. Oke, nah kita cek. Yang pertama kita coba cek yang 4US type ya. Oke, yang skill type 38S. Berapa beratnya? Oke, beratnya oke teman-teman, masuk dalam spesifikasi ya. 83,6 gram. Oke, itu berat. Kita lihat swing weight-nya. Karena S biasanya dia lebih pendek, harusnya swing weight-nya biasanya akan lebih rendah daripada yang D. Nanti kita coba buktikan teman-teman ya. Diperoleh 80 kg per cm persegi. Ya, kita cek lagi. Balance points. Kita akan ada di mana balance point-nya? Balance point-nya berada di sekitar 280 ya, 287 teman-teman. Jadi memang mengarah masuknya ke arah even balance, slightly headlight ya teman-teman ya. Karena memang diperlukan speed ya, speed skill, makanya dinamakan 38S skill gitu ya. Kemudian kita coba cek yang 38D ya teman-teman ya. 4U seri dominate-nya. Cek berapa beratnya. Oke, beratnya juga masuk ya. Mirip-mirip dengan yang tadi 83, sekarang 82,7 gram. Nah, kita cek untuk swing weight-nya. Harusnya swing weight-nya bisa lebih tinggi dari yang S.
Nah, benar teman-teman. Swing weight-nya diperoleh 83 kg cm persegi ya. Dan kita lihat lagi, Dominate biasanya lebih mengarah ke head heavy daripada tipe S-nya. Cek. Yes. Jadi balance point-nya ada di 298 teman-teman ya. 298, 299. Jadi emang mengarah ke head heavy, slightly head heavy ya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman yang sudah kita dapatkan, kita peroleh dari mesin ya. Jadi memang antara kedua tipe yang kita punya hari ini, antara S dan D, kita bisa lihat tadi awal tadi S lebih pendek dan spesifikasinya memang untuk lebih banyak ke skill ya, sesuai dengan namanya. Yang D lebih banyak ke dominate ya, lebih banyak mendominasi dalam permainan ya. Jadi itu, nah kita sudah cek dengan mesin, yuk kita lanjut ke part selanjutnya. Oke? Dari spesifikasi berat, swing weight dan balance point juga tadi kita sudah lihat bahwa memang cocok untuk permainan dari speed sampai ya ketemu all around masih oke teman-teman. Kenapa? Kalau untuk teman-teman untuk melakukan cemesan gitu kan ya, didukung dengan shaftnya yang masih ada hitungannya fleksibel gitu kan, jadi lebih enak, masih lebih enak. Yang kedua yang dominate ya, yang dominate memang lebih mengarah ke all around ya, jadi dari spesifikasi berat dan segala macamnya lebih mengarah ke all around untuk membantu pergerakan si skill ya, untuk mendapatkan speed. Dia melakukan banyak permainan yang mendominasi dalam pertandingan dengan didukung raket yang 10 meter lebih panjang gitu kan, jadi melakukan loop bisa, melakukan cemesan bisa gitu kan, untuk defend juga memungkinkan. Kenapa? Karena shaft yang cukup slim ya, walaupun belum yang super slim, dia melakukan pergerakan untuk all around ya, mengarah ke placement juga masih oke seperti itu. Berapa harganya? Nah, cukup dengan harga 630.000 ya teman-teman sudah bisa mendapatkan raket ini. Gimana caranya? Teman-teman bisa temukan di e-commerce kami ya, Tokopedia, JD.id, Bukalapak, dan segala macamnya, atau di link di bawah video ini. Teman-teman bisa langsung check out, pembayaran, dan kita kirimkan ke rumah. Nah, kita akan berikan satu buah raket buat teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih tipe D atau tipe S ya, yang teman-teman mau beli. Kemudian kita akan berikan juga satu buah cover raket 1R ya teman-teman. Nah, teman-teman yang mungkin sudah pernah beli di Fun Collection, nggak perlu ragu lagi mengenai masalah original produknya, ya kan, terus kualitas produknya. Nih, teman-teman, tas raketnya aja ya, teman-teman, yang bonusannya ini, dalamnya juga sudah menggunakan thermal, teman-teman. Jadi memang aman ya. Dan ini asli dari Yonex ya, teman-teman ya. Gitu. Ini bonusnya buat teman-teman ya. Tas cover 1R. Kemudian kita kasih, nah teman-teman, BG6 bukan BG5 mesh ya. Kita kasih teman-teman BG6 ya. Dimana nanti juga kita akan pasangkan BG6-nya buat teman-teman, juga kita kasih logo. Jadi dapat BG6 free pasang, free logo, dan terakhir saya kasih grid bulat buat teman-teman dari Procen. Nah, jadi teman-teman beli satu paket dengan harga 630.000, barangnya bagus nggak murahan, bonusnya bagus nggak murahan, dan bisa langsung pakai. Cukup sekian review yang saya berikan pada teman-teman hari ini. Teman-teman bisa memberikan masukan, input, kolom saran, berbagi pengalaman tulis di kolom komentar di bawah. Kita akan ketemu di video selanjutnya di Fun Collection. Oke? Salam sportivitas.